Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Irfan Arifian, sang lawyer dan kurator. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin membagikan sedikit pengetahuan tentang hukum kepailitan. Teman-teman sekalian, hukum kepailitan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau biasa disingkat Undang-Undang Kepailitan (UUK). Nah, teman-teman sekalian, bicara tentang kepailitan, saya pada hari ini ingin menyampaikan ketentuan umum tentang kepailitan itu sendiri. Nah, bicara kepailitan tidak lain dan tidak bukan, kalau dulu kita sering dengar pailit berarti bangkrut. Ya, betul. Pailit kata lain adalah bangkrut. Siapa yang bangkrut? Orang perorangan atau badan hukum. Nah, teman-teman sekalian, hukum kepailitan dalam ketentuan itu apa makna pailit? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pailit itu adalah sita umum. Ya, sekali lagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan itu adalah sita umum. Sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit, yang mana pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator berdasarkan di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, sita umum bicara kepailitan tidak lepas dari debitor, unsur subjek hukumnya ya, debitor, kreditor, dan utang. Nah, oleh karena itu sebelum lebih jauh, saya ingin menyampaikan dulu bahwa di mana kepailitan ini dilakukan pemeriksaan dan diputus. Nah, karena kepailitan itu adalah domain atau ranahnya perdata khusus, maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa kepailitan itu adalah pengadilan niaga. Tetap di bawah peradilan umum, tapi di Indonesia hanya ada 5 pengadilan niaga. Ini disebutnya yurisdiksi ya. Nah, di mana saja? Pertama, kalau kita tarik dari yurisdiksi di Kepulauan Sumatera itu ada di Medan. Di Pulau Jawa ada 3, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Satu lagi berada di Makassar. Nah, teman-teman, balik lagi bahwa sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang dilakukan, yang mana pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, jelas. Nah, siapa itu debitor? Debitor itu adalah orang yang mempunyai utang, yang mana pelunasannya dapat dilakukan di muka pengadilan. Dan siapa itu kreditor? Kreditor itu adalah orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang, yang mana penagihannya bisa dilakukan di muka pengadilan. Nah, jelas ya, jadi saya sampaikan ketentuan umum ini tentang makna kepailitan, siapa kreditor, siapa debitor, dan siapa debitor pailit. Nah, debitor pailit adalah orang-orang yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga. Nah, balik lagi, jadi jelas bahwa kepailitan itu adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Karena ini perdata khusus, sekali lagi, maka harus dilakukan penagihannya di muka pengadilan. Jadi dari mana kurator ini muncul? Nah, sebelum lebih jauh, kurator muncul dari mana? Saya sampaikan dulu, kurator itu adalah Balai Harta Peninggalan atau orang per orang. Nah, seperti kami ini adalah kurator perseorangan. Munculnya kami itu ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan permohonan, baik itu dari debitor maupun dari kreditor itu sendiri. Bolehkah debitor mengajukan permohonan pailit? Boleh. Karena dia sudah memandang tidak mampu lagi melangsungkan usahanya, ya kan? Dengan itikat baik dia mengajukan permohonan pailit, di sisa-sisa harta bendanya untuk membayar utangnya pada para kreditor.
itu disebut namanya permohonan pilot secara volunteer. Adapun pertanyaannya, boleh tidak kreditor mengajukan permohonan pilot? Wah ya, memang itu adalah kebanyakan dari kita di Indonesia ini, para kreditor lah yang mengajukan permohonan pilot karena debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar. Nah, itu dulu tips dari saya atau sedikit pengetahuan dari kami. Untuk selanjutnya kita lebih jauh nanti akan membahas tentang apa itu permohonan volunteer, apa permohonan pernyataan pilot secara volunteer, bagaimana cara mengajukan permohonan pilot, akan kami bahas di sesi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan kalau Anda suka di like and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mengetahui update tentang info ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.